Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kas TV. Buat sahabatku yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga sahabatku semua diberikan kesehatan, umur panjang, dipermudahkan rezekinya, amin. Video ini meliput tentang bagaimana perawatan anggur di masa ataupun fase pembungaan agar nantinya buah-buah ataupun brokoli bunga yang kita harapkan itu menjadi berry dan menjadi buah yang maksimal besar sampai dimana masa itu pasca panen bisa kita rasakan, kita nikmati, dan kita ambil hasilnya. Jadi bunga anggur kita masih berbentuk brokoli, bunga yang sebelum mekar, juga membutuhkan perawatan agar nantinya buah tadi maksimal, tidak kekurangan unsur hara ataupun nutrisi. Oke sahabatku, sebelum kita lanjut ke intinya, buat sahabat semua, para senior, saya ucapkan terima kasih, dan para pemula sudah menonton, mensupport video ini. Dan bagi sahabatku yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar video ini bisa berkembang baik, memberikan edukasi, info-info yang mungkin bisa membantu dan bermanfaat untuk sahabat semua. Di sini kita sama-sama belajar untuk mencari kekurangan agar kekurangan itu bisa kita tutupi, kita selesaikan bersama-sama agar nanti di dunia pengangguran buat sahabatku menjadi lebih baik. Seluruh di Nusantara, pengangguran Indonesia menjadi lebih bagus lagi hasilnya. Oke sahabatku, kita lanjut ke intinya. Adapun trik ataupun tip, 3 cara yang biasa saya lakukan untuk perawatan di mana masa brokoli ataupun pembentukan bunga anggur ini sebelum mekar. Perawatan apa saja dan larangan apa saja saat bunga ini masih berbentuk brokoli. Adapun 3 cara perawatan yang saya lakukan. Pertama yaitu membuang tunas-tunas air yang tumbuh di ketiak-ketiak daun di sepanjang tunas yang membawa bunga. Contohnya seperti ini, kita buang tunas-tunas ini agar nantinya nutrisi fokus ke calon buah seperti ini, bunga-bunga yang sudah kita siapkan untuk menjadi berry dan membentuk buah. Jadi perlakuan ini harus kita lakukan agar nutrisi tidak terbuang, membentuk tunas-tunas baru. Dan jika kita buang, nutrisi ini akan kemari ke fokus pembentukan atau pembesaran berry nantinya. Jadi setelah pembuangan ini, nutrisi akan fokus terkumpul di daun-daun dan melakukan fotosintesis, penyebaran makanan untuk selanjutnya disebarkan ke bunga-bunga anggur ini. Jadi ada manfaatnya juga kita buang agar fungsinya yaitu memaksimalkan bunga anggur. Jika kita tidak buang, itu malah merugi, nutrisi akan terpakai sia-sia dan tunas itu tidak produktif ataupun tidak penting dan harus kita buang. Cara kedua yaitu yang biasa saya lakukan, pemberhentian di ujung tunas ataupun axle break. Tapi nanti jika kondisi sini minimal sudah 9 daun ke atas, 12, kita hitung dari perjabangan ini, kita hitung. Jika sudah ada sekitar 12 daun, ujungnya kita hentikan nanti di sini di potes pucuk ya, axle break, pemberhentian, agar fungsinya tadi nutrisi tidak terus membentuk ke atas, membentuk pertunasan-tunas baru. Jadi nutrisi tadi kembali
dan fokus terkumpul di daun-daun, diserap dan menyebarkan ke calon-calon buah tadi. Perlakuan ini juga harus kita lakukan setelah daun ini tumbuh subur seperti ini, sudah membawa bunga seperti ini. Daun tua yang di bawahnya ini harus kita buang, dibersihkan. Seperti ini, buang habis, dan kita sisakan di percabangan ataupun di matabat ini yang membentuk tunas baru, tersier baru yang fokus pembentukan buah. Di sini kita pelihara terus pergantian dapur ataupun tempat masak dengan daun baru. Seperti contohnya ini yang dilong, semua membawa bunga. Daun kita bersihkan. Setelah pembuangan tunas-tunas air yang tumbuh di ketiak ataupun di sela-sela cabang ini kita bersihkan sampai ke atas, sudah dibersihkan, baru daun di bawah percabangan ini harus kita buang. Dibersihkan daun tua-tuanya. Ini di sini mendung ya sahabatku, bisa kelihatan ya. Bunganya cukup besar. Ini jenis tran, sesuai yang kita harapkan, dan bisa dilihat di video saya sebelumnya sistem pemotongan ataupun pemangkas pembuahan. Dan ini hasilnya yang kita buru bat-bat besar untuk mendapatkan klaster bunga yang bagus. Alhamdulillah bunganya bagus-bagus. Bisa kita lihat seperti ini. Di sebelahnya juga kita buang saja, kita kurangi. Di sini juga sudah terdapat 2 dompol. Sebelahnya seperti ini juga, rata-rata membawa 2 dompol dalam satu tunas tersier yang sudah kita bentuk dari awal untuk membawa bunga. Dan hasilnya setiap membawa dompol setiap tunas tersier, dan kelihatannya seperti ini, hanya di ujung saja daunnya seperti ini. Kita mengharapkan daun baru, sekarang membuang daun-daun tua yang mungkin saja bisa terhinggap jamur dan menimbulkan dampak tidak baik jika jamur tadi menyebar. Seperti ini, kita buang saja tunas-tunas airnya, bersihkan, sulur-sulurnya dibuang, dan daun di bawahnya ini dibuang agar nutrisi fokus ke atas. Maaf sahabatku, karena sendiri jadi posisinya agak ribet. Dan tip yang ketiga ataupun cara ketiga yang bisa saya lakukan, saya melakukan penyelupan gibberellin dengan takaran untuk bunga yang masih berbentuk brokoli dengan intensitas 10 ppm.
Dari 10 ppm tadi biasanya saya mengambil 1 mili untuk 1 liter, dan 3 hari yang lalu sudah saya lakukan. Nanti tahapan kedua setelah bunga mekar dan sampai bunga berbentuk beri, minimal seperti merica ya, itu akan pencelupan terakhir bagi saya biasanya 3 kali saja. Ingat sahabatku, efek dari gibberellin ini juga bisa bermanfaat merenggangkan jarak atau memanjangkan ruas, merenggangkan antara buah ke buah agar lebih nanti dalam penyerbukan bunga itu maksimal, karena jarak antara buah ke buah itu renggang. Jadi pemberian gibberellin ini, jika takaran yang kita berikan dengan varietas ataupun jenis anggur yang sesuai dengan ppm yang diharapkan, pasti hasilnya sangat maksimal. Dalam pembuatan larutan gibberellin, gunakanlah air mineral, air sumur, ataupun air yang tidak mengandung kapur ataupun kaporit. Jangan air pump. Air pump biasanya terkena kaporit, zat pembersih yang itu juga nanti bisa berpengaruh dalam gibberellin itu sendiri, tidak efektif dan bisa berbahaya untuk bunga. Jadi gunakanlah untuk larutannya air mineral. Jadi itulah 3 cara yang bisa lakukan, yaitu perempelan atau pembuangan tunas-tunas yang tumbuh di ketiak daun di daerah pembuahan, itu saya bersihkan. Dan langkah kedua yaitu pemberhentian tunas ataupun potes ujung asal break agar nutrisinya tetap terjaga kembali dalam memaksimalkan buah nantinya. Dan langkah ketiga yaitu saya melakukan pemberian gibberellin dengan takaran yang pas sesuai umur brokolinya. Nanti setiap perkembangannya ppm-nya akan berbeda juga. Jadi itulah 3 cara yang biasa saya lakukan, dan cara yang harus kita hindari di masa pembungaan seperti ini yang biasa saya lakukan, yaitu adapun beberapa yang nanti efeknya bisa berbahaya bagi tanaman itu sendiri. Biasanya saya melakukan cara itu untuk saya hindari. Dan untuk larangannya yang harus kita hindari, yaitu di masa bunga seperti ini saya tidak melakukan pemupukan pupuk organik maupun anorganik atau pupuk IC lainnya, yang nanti jika takaran ataupun dosis yang tidak tepat, efeknya bunga ini bisa rontok, hangus, gugur, dan gosong. Dan cara-cara seperti itu tidak dianjurkan untuk para pemula yang nanti efeknya bisa berbahaya, karena efek dari pemberian pupuk tadi membawa senyawa negatif jika berlebihan, panas, dan bereaksi ke bunga dan akhirnya rontok. Jadi sahabatku, jangan melakukan pemupukan di saat bunga kita masih mekar, karena nutrisi yang kita berikan sebelumnya untuk penerapan sebelum pemangkasan itu 1 bulan kita pupuk. Jadi di masa pupuk yang kita berikan itu tersimpan di batang-batang tersier ini, cukup dalam proses pembesaran nantinya sampai bunga ini berbentuk beri. Tetap lakukan penyiraman, jangan terlalu basah. Perhatikan agar nantinya bunga ini bagus. Jangan melakukan penyemprotan ke bunga-bunga ini dengan bahan-bahan yang berbahaya yang mengandung unsur N tinggi, itu bisa juga menghanguskan bunga. Dan cara kedua yang biasa saya hindari yaitu jangan melakukan penyemprotan ataupun pengobatan ke tanaman dengan dosis yang tidak sesuai, karena bahan kimia tadi, fungisida atau pestisida, tidak sesuai ukuran dan kebutuhan tanaman ini. Efeknya juga bunga ini bisa berpengaruh rontok, terbakar, ataupun purut.
Jadi jangan melakukan penyemprotan. Untuk menghindari ataupun mencegah hal ini, biasanya saya melakukan dengan bahan-bahan organik seperti serai ataupun daun pandan. Untuk mengambil rasa baunya saja saya semprotkan, dan tidak rutin, itu hanya berselang saja 1 minggu sekali. Dan saya semprot di jarak jauh ya, dengan tekanan tinggi, artinya keluar dengan lembut yang tidak mengganggu buah, dimana bahan-bahan itu mudah-mudahan bisa mengicau ataupun tidak disukai oleh hama dan tidak berbahaya bagi tanaman kita ataupun bunga kita ini tidak terganggu. Dan cara yang terakhir yaitu saya tidak melakukan pemberian geberlin secara berlebihan. Efek dari geberlin yang berlebihan itu juga sangat berbahaya. Jika takaran tidak pas atau berlebih, maka bunga ini bisa rusak. Buah akan puret, hangus ataupun terbakar, gosong, dan tidak maksimal. Jadi takaran juga harus kita sesuaikan sesuai umur bunga. Jadi jika juga giberlin yang kita berikan GA3 tidak sesuai ataupun sangat rendah, biasanya juga tidak berefek, bunga tetap biasa saja, namun tidak berbahaya seperti berlebihan dalam memberikan ppm-nya. Ukuran untuk takaran campuran pencelupan yang kita berikan ke bunga ini berlebihan, efeknya akan rusak. Jadi sahabatku, mungkin itu dulu info dari saya. Semoga info-info ini bisa bermanfaat dan memberikan edukasi ke sahabat semua agar lebih hati-hati dalam penanganan bahan kimia yang berlebihan dan perawatan yang maksimal agar bunga-bunga anggur kita menjadi beri yang baik, yang bagus. Jadi keberhasilan sesuatu petani ataupun pengangguran, di mana tanaman yang kita tanam yaitu menghasilkan bunga ataupun buah, sampai di mana masa panen itu kita dapatkan, disitulah letak keberhasilan kita. Bunga yang besar, buah yang banyak, lebat. Jadi keberhasilan itu terletak seseorang itu bagaimana memperbaiki tanamannya dan merawatnya hingga sampai panen, berbuah lebat, dan pohon itu bisa menghasilkan buah. Itulah keberhasilan seorang petani yang selalu diidamkan kita semua. Tanaman yang kita tanam berbuah dan menghasilkan buah yang bagus, memberikan nilai tambah dan bisa kita nikmati. Itulah nilai kepuasan, keberhasilan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Jadi sahabatku, sampai di sini video ini. Tunggu video saya tentang buah anggur ataupun jenis varietas yang lain yang biasa saya lakukan pembuahan di video sebelumnya. Kita lihat hasilnya. Alhamdulillah di sini bisa kita lihat bermunculan bunganya, berbunga dan buah klaster yang baik, jumbo. Sampai di sini sahabatku, terima kasih sudah menonton video ini. Tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.